Halo Edu Friends, selamat pagi. Kenalin aku Kak Arin. Di sini aku sebagai tutor bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar terkait bab surat lamaran kerja ya. Ada di bab pertama tentunya. Langsung aja kita mulai. Oke, penting nggak sih surat lamaran kerja itu? Kalau menurut teman-teman kayak gimana tuh? Ya tentu penting ya. Karena untuk melamar suatu kerjaan kita harus ada suratnya, harus ada permohonannya juga tentunya. Dan kalau surat lamaran itu penting, justru bahasanya pun juga harus formal tentunya. Nah, karena formal juga itu, maka ada standar atau kaidah untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, gimana sih cara menulis surat lamaran yang benar itu sesuai kaidahnya? Kita simak ya. Nah, ada unsur isi di dalam surat lamaran. Apa aja itu? Yaitu pertama, tempat dan tanggal surat tentunya. Tempat dan tanggal surat ini biasanya ada di pojok sebelah kanan atas ya. Itu yang harus pertama kali kita tulis. Kemudian yang kedua, lampiran. Lampiran biasanya bisa yang paling atas atau bertukar dengan hal gitu. Jadi bisa ditaruh di hal dulu atau lamaran dulu. Atau lampiran dulu gitu. Jadi urutannya ini yang pertama. Nah, yang kedua tuh boleh lampiran atau hal. Itu ya. Kalau lampiran itu ditulis kalau memang suratnya dilampirkan. Maksudnya surat itu juga diikuti dengan seperti CV, daftar kayak KTP gitu. Nah, terus setelah hal kita juga harus menulis alamat surat atau alamat dalam. Jadi alamat dalam ini ada di bawah hal. Dalam alamat surat itu ada alamat dalam yang di dalam surat lamaran sama ada alamat luar. Kalau alamat luar ini ada biasanya di amplop ya. Kayak gitu. Kemudian setelah alamat surat ada salam pembuka. Kemudian bagian isi tentunya dan salam penutup. Oh, juga ada nama dan tanda tangan. Jadi ke-8 unsur ini harus ditulis urut ya. Yang pertama, yang bisa kedua, bisa ketiga, terus ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harus urut ya semuanya. Itu. Kita bedah satu-satu mulai dari tempat dan tanggal surat. Apa aja sih yang perlu kita perhatikan dalam menulis tempat dan tanggal surat? Yang pertama, kata tanggal nggak perlu ditulis, jadi langsung aja. Sebutkan kota, Yogyakarta. Yogyakarta. Kemudian koma, tanggalnya langsung aja ditulis 20. Kemudian bulan, Agustus 2018 misalnya. Penulisan nama kota itu harus diawali dengan huruf kapital. Oh, sorry. Yang ketiga, angka tahun ditulis lengkap. Jadi harus 2018. Nggak boleh tuh kalau kalian nulisnya 18. Kemudian yang keempat, nama bulan ditulis dengan huruf. Harus lengkap ya, Agustus. Jadi nggak boleh tuh kalau kita disingkat gini ya, itu nggak boleh. Kemudian yang kelima, tulisan nama bulan tidak disingkat ini tadi ya, yang tadi Agustus ini. Boleh. Gitu. Oke, maaf ya teman-teman, ada gangguan sedikit. Jadi ini ya contoh penulisan yang benar dan yang salah. Kayak ini yang benar ya. Menulis
tempat dan tanggal surat. Nah, yang salah kayak gini nih, Januari nih, nggak boleh kan kalau disingkat bulan tadi. Terus nih penulisannya juga nggak boleh. Jadi harus lengkap ya. Harus tulis Maret kayak gitu. Terus yang ini juga nggak boleh. Ini tahunnya disingkat nih. Kemudian Sep ini juga ya nggak boleh, harus ditulis lengkap September. Nah, ini kenapa salah nih? Karena ada tanda titik. Jadi nggak boleh diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua nih lampiran. Nah, kalau lampiran itu opsional. Jadi kalau kita tidak melampirkan seperti CV, terus KTP atau ijazah, nggak perlu ditulis pakai lampiran gitu. Apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis lampiran tuh? Nah, yang pertama, huruf awal ditulis kapital, yaitu lampiran ya, harus ditulis L gini. Nah, lampiran itu boleh nggak sih disingkat? Boleh. Disingkatnya menjadi lam. Nih, pakai titik ya. Ini tulisannya nggak perlu dimiringkan sih. Nggak perlu miring. Oke, terus penulisan jumlah yang dilampirkan dapat ditulis ya ini ya, 3 lembar 5 bundel atau nih ditulis angka gini. Tapi penulisan ini kalau ditulis dengan huruf, dia harus terdiri dari satu kata. Jadi yang ditulis pakai huruf itu angka 1 sampai 10. Tapi kalau yang ditulis angka itu yang lebih dari 10, maksudnya angka 11 gitu. Sampai ya ke atasnya juga ya. Pokoknya yang terdiri dari 2 kata. Kan nggak mungkin tuh kan kalau kita itu bakalan nulis 12 lembar. Nggak mungkin, nggak. Ini nggak boleh nulis kayak gini. Jadi harus langsung yang benar 12 gitu. Kemudian yang 4, kata lampiran nggak perlu tuh ditulis kalau melampirkan dokumen nih yang tadi kakak jelasin ya di awal. Jadi sifatnya opsional lampiran itu gitu. Kemudian yang kelima, lampiran tidak perlu diberi garis bawah. Jadi nggak perlu ditulis gini. Ya kan, nggak boleh ditulis pakai garis bawah gini. Jadi yang benar tulisannya yang seperti di atas ini, lampiran. Nah, ini dia penulisan lampiran yang benar, mana yang salah. Yang benar nih ya, 4. Nah, ini di awal nih harus kapital. Kalau yang lembarnya, L-nya tidak perlu kapital. Kenapa? Karena ini bagian dari sini. Dari 4-nya gitu. Seperti ini ya juga ya, 2 bundel. 2 bundel ini proposal sih biasanya, bukan di surat lamaran ya. Ini lampiran secara umum, surat secara umum kayak gitu. Terus 5 berkas. Bisa mau 5 berkas atau 5 lembar ini sama aja. Nah, informasi juga nih ya. Kalau lampirannya poster gimana ya Kak gitu. Kalau lampirannya poster ya udah tulis aja berapa berkas atau berapa lembar kayak gitu. Jadi nah, nggak boleh kan kalau nulis kayak gini. Ini yang salah ya, lihat. Lampiran poster. Nggak boleh. Jadi harus dia kayak gini. 4 lembar gitu. Terus brosur juga sama, nggak boleh ditulis brosur. Jadi tergantung berapa brosur yang kalian lampirkan. Misalnya nih, ada 2 brosur. Nah, berarti kalian nulisnya ya 2 berkas gitu. Terus ini juga ya nggak boleh ditulis gini. Nggak boleh. Ini salah. Jadi harus langsung 2 lembar, nggak boleh pakai proposal kayak gitu. Ini juga ya 3 kan harusnya kan tulisnya 3 gitu. Terus 5 eksemplar juga sama ya. Ini nggak boleh kayak gini. Jadi yang benar 5 eksemplar kayak gitu. Oke. Yang ketiga kita masuk ke hal. Hal ini adalah inti dari surat lamaran yang paling penting kayak gitu. Atau bisa kita sebut nih, hal itu sebagai judul surat lamaran atau surat resmi kayak gitu. Jadi hal ini judul surat ya, sama kayak judul surat. Nah, apa sih yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama harus ditulis kapital hal. Ini kan harus ditulis hal gini. Terus kata hal tidak diikuti tanda
kata hal diikuti tanda titik 2. Tuh, tanpa di sela jeda. Jadi nggak boleh kalian tuh nulisnya gini. Ini ya, di sini aja ya. Jadi tulis hal, terus di jeda panjang, titik 2 nih nggak boleh. Jadi harus aja langsung ini. Oke. Yang ketiga, huruf pertama dalam frasa hal surat menggunakan kapital. Nah, sama kayak kalian nulis judul tuh. Misalnya judul suratnya kita ini ya, lamaran kerja guru gitu, guru matematika. Nah ini harus kapital ya, lamaran. Yang K-nya juga kapital, ini juga sama seperti menulis judul pada umumnya kayak gitu. Terus yang keempat, hal surat tidak diakhiri dengan tanda baca apapun. Jadi nggak usah dipakai titik gini, nggak usah. Tuh. Terus satu yang digunakan berkategori nominal. Kemudian harus singkat dan jelas ya. Jadi harus to the point. Nggak boleh kalau kalian nulisnya kayak gini. Lamaran kerja gitu aja. Nah, ini tuh ambigu. Kalau kalian mau ngelamar posisi apa gitu. Terus tidak perlu diberi garis bawah. Kayak gitu ya. Nah, ini contoh penulisan hal surat yang benar dan yang salah. Yang benar ini ya tadi ya, lamaran pekerjaan nih. Kapital. Nah, kenapa customer service-nya ini dimiringkan? Oh ini, sorry, ini harusnya gede ya. Nah, ini kenapa miring? Karena dia kata asing gitu. Kalau asing harus dimiringkan ya gitu. Terus ini yang salah, coba lihat. Surat lamaran HRD. Nggak perlu tuh kalian pakai surat. Ya orang udah tahu kalau ini tuh surat gitu ya. Jadi langsung aja harus lamaran HRD boleh. Atau lamaran pekerjaan HRD. Ini yang lebih lengkap sih gitu. Nah ada nih contoh hal yang secara umum ya. Permohonan nih, misalnya kalian nulis surat permohonan. Nah boleh nih permohonan juri lomba cerpen. Tuh. Terus ini kalau permohonan yang salah nih ya, nggak boleh langsung kayak mohon tenaga ahli. Ini kurang lengkap juga dan kurang formal juga. Masa mohon tenaga ahli gitu. Harusnya kan permohonan tenaga ahli kayak gitu. Sama ya juga dengan yang ini peminjaman ruang kuliah nih misalnya. Nggak boleh kalau cuma hanya ditulis permohonan. Permohonan apa gitu. Ambigu nih. Jadi harus lengkap. Permohonan sebagai narasumber kayak gitu. Sama juga ya, sama yang ini juga. Oke, lanjut ya kita. Oke. Selanjutnya, nama dan alamat dalam. Apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama nih ya, satuan yang terhormat tuh harus disingkat. Kayak gini singkatnya. Ini gede ya, kapital. Terus kasih titik. Nah, yang kedua, kata kepada nggak perlu tuh dicantumkan sebelum atau setelah yang terhormat. Jadi nggak boleh ya kalau kalian nulisnya kepada YTH. Kenapa sih kok nggak boleh pakai kepada? Karena pemborosan kata gitu. Jadi langsung aja ya to the point, yang terhormat kayak gitu. Tapi boleh kok kalau kalian mau pakai kepada asal nggak pakai YTH gitu. Jadi langsung aja kepada kepala HRD gitu. Tapi akan lebih sopan itu memakai yang terhormat sih kayak gitu. Terus yang ketiga, gelar akademik atau pangkat dicantumkan jika diikuti nama orang. Jadi gelarnya apa? Prof. Nih, ini harus tulis lengkap pokoknya ya. Pangkatnya harus ditulis lengkap. Terus yang keempat, sapaan ibu, bapak, saudara itu digunakan jika diikuti nama orang. Jadi misalnya contohnya gini. YTH, sorry. Ibu, langsung aja namanya. Ibu Tiwi gitu. PT, langsung PT ya gitu. PT perusahaan apa gitu. Nah, kenapa kok nggak boleh gini? Ibu HRD. Nah, ini hindari ya. Soalnya kita nggak tahu tuh kepala HRD-nya tuh apakah beneran ibu-ibu atau bapak-bapak atau mungkin juga bisa kakak-kakak, sorry bercanda. Jadi jangan pakai ibu HRD gitu. Jadi harus langsung aja YTH
HRD, PT, mana, seperti itu. Jadi nggak perlu pakai ibu, bapak, atau saudara. Oke, yang kelima, kata jalan nggak perlu disingkat dan nomor alamat juga nggak perlu ditulis. Jadi langsung aja Jalan Fauna 3A gitu. Biar lebih ringkas gitu. Kemudian yang keenam, huruf awal nama kota menggunakan huruf kapital. Jelas ya, itu udah ada di kaidah KBBI gitu. Selanjutnya, oke. Ini ya contoh penulisan alamat yang salah dan yang benar. Ini kenapa salah? Soalnya ini ditulis kapital semua kan. Harusnya kan cuman Y-nya aja nih. Terus ada titik, nggak boleh. Gitu. Ini yang salah. Nah, yang benar kayak gini. Kan? Nah, terus yang bawahnya kepada YTH. Nah, ini pemborosan ada kata kepadanya. Jadi langsung aja YTH, kepala sekolah, binas. Nih. Oke, selanjutnya ya. Salam pembuka. Apa sih yang harus diperhatikan dalam menulis salam pembuka? Yang pertama, bentuk yang umum digunakan itu dengan hormat. Ini tulisan yang udah benar ya. Jadi ini ini kapital. Nah, yang hormatnya ini harus kecil. Terus diakhiri dengan tanda koma. Gitu. Nih ya. Nah, ada tuh salam pembuka lainnya. Apa aja sih? Bisa pertama, salam sejahtera. Jadi yang ini kapital ya. Yang ini kecil. Terus diakhiri tanda koma. Atau bisa juga kata lainnya, assalamualaikum sih. Tapi yang sering digunakan memang yang dengan hormat. Kalau assalamualaikum tergantung ya, kan itu hanya untuk berlaku di Islam aja gitu kan. Jadi yang biasa dipakai dengan hormat atau salam sejahtera boleh gitu. Oke, isi surat terdiri dari apa aja ya? Nih. Yang pertama, alinea pembuka. Alinea pembuka itu biasanya setelah salam pembuka. Jadi bawahnya setelah dengan hormat tuh, koma, bawahnya kan ada berdasarkan informasi lowongan pekerjaan di, nah itu alinea pembuka. Atau sehubungan dengan adanya informasi, nah itu alinea pembukanya. Terus yang kedua, isi, bagian isi. Isi itu meliputi identitas diri, tujuan, dan unsur yang dilampirkan. Nah, identitas diri itu nama kalian ya. Ada nama, terus alamat biasanya, terus HP, nomor HP. Nah, ini biasanya sih yang secara umum. Terus tujuan. Tujuan itu maksudnya kalian mau melamar di posisi apa, seperti itu. Dan unsur yang dilampirkan. Nah, ada kan kita kalau melamar pekerjaan kita juga harus melampirkan kayak ijazah, terus CV, KTP kayak gitu. Kemudian yang penutup. Penutup itu terdiri dari kalimat harapan dan ucapan terima kasih. Kalau harapan itu seperti besar harapan saya dapat diterima di perusahaan Bapak atau Ibu kayak gitu. Nah, kalau ucapan terima kasih setelah kalimat harapan itu. Jadi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih kayak gitu. Oke. Yang terakhir nih, ada salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Biasanya di pojok kanan bawah surat ya, di sini tuh, paling bawah di sini, biasanya di sini contohnya. Terus huruf awal salam penutup ditulis dengan huruf kapital. Jadi gini, hormat saya, koma. Jadi cuman yang kapitalnya cuman yang hormat aja, yang sayanya tidak perlu kapital ya. Terus tanda tangan misalnya. Terus nama terang kalian, misalnya ya Aisyah Putri Arinda gitu. Oke. Gini cara nulis salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke.
Yang terakhir, ayo kita coba ke contoh surat lamaran kerja ya. Nah, ini contoh surat lamaran kerja yang benar. Coba kita bedah satu-satu ya, apakah udah sesuai dengan unsur kaidah yang ditetapkan dalam surat lamaran kerja yang benar. Yang pertama nih ya, nih tempat dan tanggal surat. Kota ditulis dengan huruf kapital nih. Nah, nih, ini nggak benar ya. Yogyakarta 20 Januari 2015. Jogjanya kapital Y-nya. Terus tanggalnya juga angka ini ya. Angkanya 20. Kemudian Januari. Tulisan nama bulan harus diawali huruf kapital. Januari nggak boleh disingkat ya, ini benar. Terus 2015. Gitu. Kemudian lampirannya. Udah benar nih. Ya, 5 lembar nih, benar nih. Terus hal lamaran pekerjaan guru bahasa Indonesia. Oh ya, untuk menulis nih ya tanda hubung titik 2 ini tuh mengikuti panjangnya kata di atasnya nih lampiran. Nah, ini kan nggak perlu pakai spasi. Nah, yang bawahnya juga harus mengikuti yang di atasnya. Jadi nggak boleh kalau ditulisnya kayak gini. Kalau gini kurang rapi kan kalau kayak gini. Jadi harus ikutin yang kayak di atasnya. Sorry. Jadi ngikutin yang kayak di atasnya tadi. Gitu. Nggak rapi nih guys. Kayak gini nih. Harus mengikuti kayak gini ya. Terus bawahnya nih alamat dalam. Jadi yang terhormat titik nih kan. Kepala SMA Pancasila nih. Ini benar. Kemudian nyari ini ya di Oke. Oke, yang selanjutnya ke salam pembuka ya. Sorry. Dengan hormat nih. Jadi D-nya itu kapital. Hormatnya tuh harus kecil. Jadi nggak boleh ditulis kapital juga ya. Terus diakhiri dengan tanda koma. Gitu. Terus langsung masuk aja nih. Berdasarkan pengumuman resmi. Nah ini tuh tadi yang di bagian isi alinea pembuka. Nih ya, berdasarkan pengumuman hasil resmi dari ini, alinea pembukanya. Kemudian yang ini identitas diri kita, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, atau nomor HP juga bisa. Terus tujuannya mengajukan permohonan untuk menjadi guru matematika di SMA Pancasila. Untuk profesi ini harusnya kapital ya. Jadi guru
matematika. Harus tulis kapital. Gitu. Di SMA Pancasila. Nih. Terus yang terakhir ini tadi ya, yang hal-hal yang harus dilampirkan. Oh ya, ini. Kenapa nih? Kok yang di sini tuh harus kapital ya? Padahal kan lanjutan dari sini kan. Nah, ini karena ada tanda baca titiknya di sini. Nah, kalau ini diakhiri dengan koma, berarti yang tulisan daftar riwayat hidupnya ini harus ditulis dengan huruf kecil. Kalau yang di atasnya ini ya, pakai koma. Jadi yang sini awalan unsur-unsur yang dilampirkan tuh harus ditulis kecil. Boleh nggak sih selain tanda koma di sini boleh pakai tanda titik 2? Itu sama juga ya. Kalau pakai tanda titik 2 juga harus ini diawali dengan huruf kecil, nggak kapital. Tuh. Terus boleh nggak sih kalau nggak perlu pakai tanda tanda baca apa-apa gitu, nggak boleh. Jadi harus pakai titik atau koma ataupun titik 2 kayak gitu. Nggak boleh kalau cuman gantung kayak gini. Aneh kan kalau gantung kayak gini, tiba-tiba ke bawah gitu. Jadi nggak bisa. Terserah sih mau pakai titik. Kalau pakai titik berarti yang di awal sini harus kapital kayak gitu. Terus kita masuk ke penutup ya. Penutup, demikian surat lamaran ini saya tulis. Besar harapan saya dapat diterima. Nah, ini kan penutup, terus yang ini harapan. Kemudian atas perhatian saya ucapkan terima kasih kayak gitu. Terus hormat saya, salam penutupnya kayak gini kan. Ini jeda ya, buat tanda tangan. Terus Maureen Araya kayak gitu. Oh ya, ada informasi juga nih. Kalau di dalam surat lamaran kerja itu ada yang namanya tesis dan argumentasi. Tesis ini maksudnya bukan ini ya, yang buat S2 itu, tapi tesis itu pernyataan umum yang berfungsi sebagai informasi awal terkait informasi pekerjaan yang akan dilamar. Nah, tesis itu yang ini nih. Dari sini. Kayak gitu. Meliputi ini tesis ya, dari sini berdasarkan sampai sini, ini tuh tesis. Sorry, sampai sini. Ini tesis. Terus kalau yang terakhir ini namanya argumentasi. Jadi argumen itu untuk menguatkan tesis, kayak gitu. Hal-hal yang dilampirkan dalam surat lamaran kerja itu. Jadi ya. Oke, sekian dari materi kita tentang surat lamaran kerja. EduFriends boleh nih tanya-tanya lewat live chat ya. Nanti akan kakak jawab di video ini tentunya. Untuk menguatkan tesis, hal-hal yang dilampirkan dalam surat lamaran kerja. Teman-teman boleh loh tanya di live chat nih. Lagi aku simak. Tayak dong.
Teman-teman boleh loh tanya di live chat ini. Oke ya teman-teman, Kak Arin tutup dulu ya. Nah yang mau tanya-tanya nanti bakal aku jawab di grup chat atau di ya pokoknya di chatnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya.